Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban tematik kelas 3 tema 7 untuk halaman 39 sampai dengan halaman 60. Dan ini termasuk ke dalam pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Silakan buka buku tematiknya dan perhatikanlah untuk pembelajaran 5, yaitu di halaman 40. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Jadi silakan teks tersebut dibaca sampai dengan selesai. Kemudian pada kolom ayo berdiskusi pada halaman 41, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang, tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Yang pertama, gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menghasilkan jenis makanan baru. Yang ketiga, menjaga agar makanan tetap awet. Dan yang keempat, hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, dan jawabannya adalah sebagai berikut. Kemudian buka di halaman 42 pada kolom ayo berlatih. Amatilah kata-kata yang digaris bawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Yang pertama, daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala sesuatu dari luar yang dapat merugikan seperti penyakit, serangan musuh, dan godaan. Yang kedua, teknologi artinya ilmu pengetahuan terapan. Selanjutnya, pengemasan artinya proses, cara, dan perbuatan mengemasi. Dan kedap udara artinya tertutup rapat-rapat sehingga tidak dapat ditembus atau kemasukan udara. Buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan susu yang dikemas plastik biasanya lebih lama. Kata yang kedua, teknologi. Kalimatnya adalah teknologi pangan sangat bermanfaat dalam pengolahan susu. Selanjutnya yang ketiga, pengemasan. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan. Yang keempat, kedap udara. Kedap udara adalah kalimatnya adalah makanan akan lebih awet jika dikemas dalam bungkus kedap udara. Selanjutnya pada halaman 44, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Jadi dengan memahami keberagaman, kita akan selalu hidup rukun dengan orang lain. Selanjutnya pada halaman 45. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita. Selanjutnya pada halaman 47 pada kolom ayo mencoba. Contoh. Jadi di sini ada gelas yang diisi dengan air. Dengan batas air dapat dilihat seperti ini serta nama-nama pemilik gelas tersebut. Selanjutnya di halaman 48 jawabannya adalah botol milik Siti memiliki paling banyak dan botol milik Edo memiliki paling sedikit.
Selanjutnya masih di halaman 48 pada kolom ayo berlatih. Jadi membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Jadi silakan perhatikan, dan ternyata yang memiliki volume lebih banyak adalah galon air minum. Bandingkan dengan botol ataupun dengan gelas. Selanjutnya pada halaman 49, amati gambar berikut dengan judulnya mengurutkan volume benda cair. Jadi di sini ada 3 susu, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak, dan urutannya adalah kotak 3, kotak 2, dan yang terakhir adalah kotak 1. Selanjutnya masih di halaman 49. Jadi urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Jadi jawabannya adalah yang paling banyak adalah gelas nomor 3, yang kedua gelas nomor 4, yang ketiga gelas nomor 2, yang keempat gelas nomor 5, dan yang terakhir yang paling sedikit adalah gelas nomor 1. Selanjutnya pada pembelajaran 6 subtema 1. Jadi silakan buka bukunya di halaman 51, bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Jadi silakan baca buku tematiknya di halaman 51 mengenai cara membuat tempe. Dan kemudian jawablah pertanyaannya pada kolom ayo berlatih di halaman 53. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen pengolahan kedelai? Uraikan di bawah ini. Yang pertama, agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Yang kedua, zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Masih di halaman 53, lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk bantumu. Jadi tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Selanjutnya di halaman 54, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Jadi silakan perhatikan gambarnya. Dan volume air yang paling banyak adalah yang nomor 2, dimana itu menjadi 10 gelas. Kemudian pada halaman 58 pada kolom ayo menulis. Jadi amati hasil mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Kemudian jawablah pada halaman 59. Pada halaman 58 tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Jadi yang perlu ditiru itu adalah muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan dan memperkaya wawasan. Dan sikap yang harus dihindari atau yang perlu dihindari adalah berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Jadi demikianlah video pembahasan untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.